Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait longsornya tol Bocimi di kilometer 64 tol Parung Kuda. Ini adalah visual yang Anda saksikan di mana korban yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat dari pihak kepolisian dan juga pihak terkait yang informasinya adalah satu mobil terperosok dan berhasil dievakuasi dan kini sedang mendapatkan perawatan medis di IGD di puskesmas terdekat. Mobil yang terperosok adalah berjenis mobil Isuzu Panther. Informasi ini kami dapatkan dari AKBP Tony Prasetyo, Kapolres Sukabumi yang mengatakan bahwa korban sudah berhasil dievakuasi dan sudah mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Sementara untuk mobil belum bisa dievakuasi, masih menunggu waktu yang tepat atau dimungkinkan esok pagi ketika cuaca sudah terang. Informasi terbaru yang dapat kami sampaikan kepada Anda, saudara, bahwa longsor di tol Bocimi ini memakan korban, satu mobil terperosok, namun korban hanya mengalami luka dan sudah dievakuasi ke IGD setempat atau di puskesmas terdekat di kawasan tol. Dan untuk selengkapnya terkait longsor di tol Bocimi, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Selamat malam Insan. Bagaimana kondisi korban saat ini yang Anda pantau di puskesmas terdekat? Ya, terima kasih Andri dan juga saudara. Memang berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa terjadinya bencana longsor di tol Parung Kuda ini mengakibatkan ada 2 korban. Dan informasi saat ini korban tersebut mengalami luka-luka dan saat ini sudah dievakuasi dan sudah dibawa ke RSUD Sekarwangi Cibadak. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti terkait kondisi korban, namun informasi yang jelasnya bahwa korban saat ini sedang dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit. Dan perlu diketahui bahwa korban tersebut adalah korban yang berada di dalam mobil minibus yang masuk ke dalam jurang, yang saat ini mobilnya belum juga terevakuasi. Begitu Andri. Insan, bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi longsor pada malam hari ini? Ya, memang tepat saya saat ini berada bahwa saat ini saya berada di gerbang tol Parung Kuda, di mana jarak dari gerbang tol ini hingga TKP longsor lumayan cukup jauh, namun belum bisa dipastikan berapa jarak kilometer dari gerbang tol hingga ke TKP. Dan saat ini petugas dari gerbang tol, siapapun selain petugas, dilarang untuk masuk ke lokasi kejadian. Namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa lokasi yang ada di tempat kejadian berdasarkan pantauan dari petugas hingga saat ini belum stabil, sehingga satu mobil yang masuk ke dalam jurang belum juga dievakuasi, menunggu waktu yang tepat. Dan tepat berada saat ini saya berdiri sekitar 2 km dari gerbang tol, itu adalah jalur protokol atau jalur nasional Sukabumi Bogor. Dan saat ini memang terpantau longsong ya. Jadi tidak ada aktivitas mobil, mungkin karena memang sudah larut malam. Tapi memang berdasarkan informasi dari pihak Satlantas Polres Sukabumi bahwa dalam kejadian ini mengakibatkan arus lalu lintas untuk dialihkan ke gerbang tol Cigombong. Dan perlu Anda ketahui Andre bahwa jalur ini adalah jalur mudik dari arah Jakarta atau Bogor menuju Sukabumi dan juga sebaliknya. Dan inilah satu-satunya jalur mudik gerbang tol yang paling jauh dan terdekat menuju Sukabumi yang saat ini tidak bisa dilalui. Begitu Andre.
Oke, kondisi cuaca di sana saat ini seperti apa? Kita tahu bahwa dari visual yang ditampilkan di layar Kompas TV ini dan informasi tadi dari Kapolres bahwa pada saat kejadian longsor tol di Bocimi ini kondisinya hujan deras gitu. Saat ini seperti apa di sana? Ya, memang saat kejadian berdasarkan informasi dari warga setempat bahwa lokasi tersebut diguyur hujan deras dan mungkin itu adalah salah satu penyebab mengakibatkan longsornya jalan tol Parungkuda. Dan saat ini tepat saya berdiri, cuaca yang berada di lokasi saat ini sudah tidak turun hujan dan terlihat cerah begitu, Andre. Hmm. Adakah informasi terbaru terkait sampai kapan arus lalu lintas ini dialihkan sementara ke arah Cigombong? Ya, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa penutupan jalur tol Parungkuda dan pengalihan arus ke tol Cigombong ini dilakukan setelah terjadinya longsor di jalur tol Parungkuda. Dan hingga saat ini memang informasi sampai kapan ditutupnya mungkin sampai jalur jalan tol tersebut sudah bisa diperbaiki dan sudah bisa dilalui. Namun memang kita juga belum mendapatkan informasi yang pasti hingga kapan jalur tol ini ditutup. Nanti kita akan update informasi selanjutnya mengenai perkembangan jalur tol Parungkuda yang saat ini mengalami longsor tersebut. Begitu, Andre. Kalau penanganan terkait ruas jalan yang ambles ini, Insan, bagaimana saat ini penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait? Ya, berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa saat ini pihak kepolisian dan juga sejumlah instansi terkait masih berfokus pada penanganan korban, yaitu mengevakuasi korban dan juga penutupan jalur untuk menghindari kecelakaan lain yang memang kendaraan-kendaraan lain akan masuk ke sini. Dan untuk proses evakuasi atau penanganan longsor tersebut memang sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi kapan akan diperbaiki dan kapan akan dievakuasi satu mobil yang masuk jurang. Dan polisi saat ini masih menunggu momen yang tepat untuk mengevakuasi mobil dan juga masih berfokus pada penanganan korban. Dan memang perlu diketahui bahwa saat ini kami sendiri sebagai awak pihak media dilarang untuk masuk ke titik lokasi longsor tersebut. Dan saat ini saya berada hanya bisa sampai di gerbang tol Parungkuda, begitu, Andre. Insan, informasi terkini terkait longsornya tol Bocimi ini dikarenakan adanya gerusan air akibat curah hujan yang lebat di sekitar lokasi. Apakah itu sudah terkonfirmasi oleh pihak-pihak terkait? Ya, memang berdasarkan informasi sementara bahwa memang salah satu penyebabnya informasinya adalah karena gerusan air yang lebat, karena memang lokasi atau wilayah Kabupaten Sukabumi sendiri itu sudah beberapa hari diguyur hujan lebat. Namun kami juga di lapangan belum bisa menginformasi atau memastikan apakah itu adalah penyebab utama atau mungkin salah satu penyebab, karena memang belum ada kajian resmi dari pihak terkait, sehingga kami juga masih menunggu perkembangan terkait penyebab longsornya tersebut, begitu, Andre. Insan, ini kan tadi Anda mengatakan bahwa merupakan satu-satunya jalur mudik yang nantinya akan digunakan oleh para pengendara yang akan melakukan mudik di Lebaran tahun ini. Bisa Anda jelaskan sekali lagi, dari arah Jakarta menuju Sukabumi harus melewati ruas tol Bocimi Parungkuda ini. Akan dialihkan kemana dan nanti akan masuk ke dalam tol Bocimi di pintu mana lagi? Coba bisa Anda jelaskan. Ya, memang jalur tol Parungkuda ini merupakan jalur tol baru ya di wilayah Sukabumi yang tahun kemarin diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan jalur tol Parungkuda ini adalah satu-satunya jalur untuk mengurai kemacetan sebenarnya untuk para pemudik. Dan jalur ini adalah sangat padat dan satu-satunya jalur tol yang bisa digunakan oleh para pemudik baik dari Jakarta maupun Bogor menuju Sukabumi. Dan namun saat ini karena memang terjadinya longsor sehingga jalur tol dari Parungkuda ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga pihak kepolisian mengalihkan arus lalu lintas tersebut jika misalkan
para pengendara berangkat dari Jakarta atau dari Bogor melalui jalur tol itu akan dialihkan ke gerbang tol Cigombong. Sehingga dari gerbang tol Cigombong, para pengendara bisa menggunakan jalan nasional Sukabumi Bogor sampai menuju Sukabumi. Sebaliknya juga jika dari kendaraan berangkat dari arah Sukabumi menuju Bogor ataupun Jakarta, itu tidak bisa melalui jalur tol Parungkuda karena memang ditutup. Sehingga para pengendara akan dari pertigaan gerbang tol Parungkuda itu akan diarahkan lurus menuju Cigombong, dan nanti di Cigombong itu bisa belok kanan masuk ke gerbang tol Cigombong hingga bisa menuju Bogor ataupun Jakarta. Begitu, Andre. Baik, terima kasih Insan untuk informasi terbarunya dari longsor di tol Bocimi yang memakan korban satu mobil terperosok, dan selamat bertugas kembali.